Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur resmi mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menganggap sound horeg mengganggu ketertiban masyarakat dan banyak membawa dampak negatif. Setelah melakukan kajian mendalam karena menuai kontroversi, Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Timur akhirnya mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg. MUI Jatim menyebut ada sejumlah hal yang diharamkan dalam penggunaan sound horeg, salah satunya penggunaan sound dengan intensitas suara melebihi batas wajar dan mengganggu orang lain. Mengganggu ketertiban masyarakat dan juga kesehatan. Sehingga dari dampak tersebut sudah bisa dipastikan itu adalah sifatnya madharat. Apalagi dalam rangkaian dari pertunjukan sound horeg tersebut ada kemaksiatan-kemaksiatan, misalkan di sana ada joget tarian dengan seorang perempuan yang berbusana yang membuka aurat. Itu tentunya melanggar syariat. Juga ada minum-minuman yang biasa mengiringi kegiatan tersebut, itu juga dilarang oleh syariat dan agama. MUI Jatim menegaskan penggunaan teknologi audio termasuk sound system pada dasarnya dibolehkan, asal digunakan secara proporsional dan untuk kegiatan yang tidak melanggar prinsip syariah. Sebelumnya Forum 1 Muharram 1447 Hijriah Pondok Pesantren Besuk, Kabupaten Pasuruan mengeluarkan fatwa haram sound horeg. Keputusan tersebut diambil bukan semata-mata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta pegiat dan pengusaha sound horeg mematuhi fatwa MUI. Pegiat tidak boleh keluar dari kaidah dan mengganggu atau meresahkan masyarakat. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah itu diharamkan. Pemanfaatan sound system yang tidak sesuai kaidah-kaidah diharamkan. Apa saja ada jelas di fatwanya. Dilalah sebelum fatwa ini keluar, kami kemarin dengan teman-teman Rijalul Ansor itu melakukan juga diskusi mengenai kaidah-kaidah yang tidak boleh dilanggar. Jadi semua harus patuh aturan, harus patuh pada aturan pemerintah dan juga harus menghormati fatwa ulama. Jadi itu. Jadi yang dilarang adalah fitur-fitur dari kegiatan tersebut. Nah, itulah yang meresahkan masyarakat. Apakah merusak fasilitas umum? Apakah merusak rumah warga? Apakah melibatkan tarian-tarian yang tidak senonoh, misalnya gitu ya? Apakah kemudian dilakukan di tempat yang merupakan area umum, yang mana mereka yang tidak merasa ikut di dalam acara tersebut jadi ikut terdampak. Ya pemirsa, polemik kehadiran sound horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sound horeg menjadi alternatif hiburan warga. Namun ada juga yang menganggap bisingnya suara mengganggu kenyamanan warga. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak sedikit pula warga yang berselisih saat rombongan sound horeg melintasi wilayah mereka. Salah satunya pada acara karnival bersih di Desa Mulyorejo, Malang, Jawa Timur. Sempat terjadi perselisihan antara warga dengan komunitas sound horeg. Warga meminta untuk mengecilkan volume suara dikarenakan terdapat warga yang sedang sakit. Tak jarang iring-iringan sound horeg justru berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur saat sound horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa. Seketika tumpukan sound horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Dentuman suara musik yang keras dari sound horeg membuat genting sebuah rumah berantakan. Bahkan karnaval sound horeg digelar. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Selebgram Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Tres Cyber Polda Jawa Barat. Kedatangannya ini sebagai saksi dalam kasus dugaan video asusila
yang diduga diperankan oleh dirinya. Lisa Mariana dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan video porno. Di dalam sebuah video yang viral di media sosial, diduga dirinya menjadi salah satu pemeran dengan lawan seorang pria bertato. Sebelum masuk gedung, Lisa sempat menyampaikan kesiapannya memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Lisa diperiksa selama 5 jam. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat mengungkapkan pemeran video syur tersebut merupakan LM dengan seorang teman prianya yang merupakan pria berinisial F. Gimana Kak untuk persiapan? Ya, persiapannya ya siap dong, harus siap. Ada beberapa poin penting yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Yang pertama bahwa di mana barang bukti video yang beredar itu, yang bersangkutan telah menyatakan betul bahwa itu dirinya. Pemeran dari video itu salah satunya perempuan itu adalah dia. Demikian juga pemeran laki-laki yang sebelumnya sudah kita periksa yang menyatakan juga bahwa itu dirinya. Jokowi menduga ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi. Beralih ke informasi dan pemirsa, saat gencatan senjata antara Hamas dan Israel tak kunjung menemui kata sepakat, Israel terus membombardir warga sipil Gaza. Serangan udara Israel menargetkan tenda-tenda pengungsi di pusat kota Gaza dan menewaskan 3 anak-anak tak berdosa. Kepanikan terjadi di lokasi pengungsian Al-Rimal, kota Gaza, Palestina. Tanpa kenal takut, warga berupaya mencari korban serangan udara Israel yang mungkin bisa diselamatkan. Warga mencari korban tewas atau selamat di antara tenda-tenda terbakar. Sebagai prioritas, warga mengevakuasi para korban selamat ke rumah sakit terdekat, sedangkan korban tewas dievakuasi kemudian. Akibat serangan udara Israel ini, 3 anak dilaporkan tewas dan sejumlah warga sipil lainnya terluka. Israel berdalih serangan udara yang menyasar tenda-tenda pengungsian warga sipil ini menargetkan infrastruktur Hamas, meski kemudian dalih Israel kembali tak terbukti. Sementara itu, pemirsa, Israel kembali melanggar gencatan senjata dengan Hizbullah dan menyerang Bekaa di Lebanon Timur. Asap membumbung tinggi ke udara pasca serangan Israel menghantam sejumlah titik di kawasan Bekaa di Lebanon Timur pada hari Selasa. Diketahui serangan ini merupakan serangan kedua sejak gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah diperlakukan pada November 2024. Belum ada laporan terkait korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Sebelumnya, serangan militer Israel menghantam area dekat Tripoli, Lebanon, Selasa minggu lalu. Akibat serangan ini, 3 orang tewas serta 13 lainnya luka-luka. Militer Israel mengakui bertanggung jawab atas serangan yang diklaim menargetkan militan Hamas sekutu Hizbullah. Zionis Israel menjelaskan serangan ini menargetkan komandan Hamas. Penyerangan rakyat Gaza oleh tentara Israel masih berlangsung hingga hari ini. Tercatat lebih dari 58.000 warga Gaza tewas sejak awal Israel menyerang Palestina pada Oktober 2023 lalu. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
Pertempuran Hamas dan Israel hingga saat ini masih berlangsung. Tentara Israel yang mulai menyerang Gaza, Palestina pada 7 Oktober 2023 lalu seolah tidak pernah berhenti hingga rakyat Gaza lenyap. Masyarakat Palestina secara drastis berkurang karena tewas terkena rudal ataupun peluru dari tentara militer Israel. Tercatat hingga saat ini jumlah korban tewas warga Gaza yaitu 58.026 orang. Selain itu jumlah korban luka mencapai 138.520 orang. Dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel menewaskan 139 orang dan 245 orang terluka. 28 dari 139 warga tewas merupakan warga sipil yang menunggu bantuan. Diketahui aksi penyerangan di kamp pengungsian merupakan pelanggaran hukum perang internasional. Banyak negara yang menilai aksi ini merupakan tindakan genosida.